Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Berita pertama setelah Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan perdana terkait dugaan kasus penghasutan soal kecurangan pemilu 2024. Kini giliran tim penyidik KPK yang akan memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Pemanggilan terhadap Hasto berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang menyeret ex-kader PDIP Harun Masiku. Hasto akan dipanggil oleh penyidik KPK pada pekan depan namun belum dapat dipastikan waktu tepatnya. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan Hasto akan diperiksa terkait keberadaan Harun Masiku yang menjadi DPO sejak 4 tahun lalu. Terkait pemanggilan ini, Hasto disebut akan memenuhinya. Pihak PDIP pun juga akan kembali melakukan pendampingan hukum pada Hasto. Sebelumnya Hasto diperiksa selama 3 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait pernyataannya dalam wawancara televisi nasional. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep buka suara soal kemungkinannya maju sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur Jakarta selesai Mahkamah Agung atau MA mengubah batas usia calon kepala daerah. Kaisang mengatakan hal itu mungkin saja mengingat PSI memiliki kursi di DKI Jakarta, tetapi ia meminta masyarakat menunggu kejutan di bulan Agustus mendatang terkait kepastian maju ke Pilkada Jakarta. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini menyebutkan wajar apabila PSI mengusung kadernya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur karena punya 8 kursi di DPRD Jakarta. Akan tetapi Kaisang mengingatkan bahwa putusan MA yang membuka jalannya itu harus diakomodasi dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU terlebih dahulu. Ia mengaku tidak tahu menahu apakah KPU selaku penyelenggara pemilu perlu berkonsultasi dengan DPR RI terkait hal itu. Untuk diketahui, Kaisang kini dapat maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur setelah Mahkamah Agung mengubah aturan terkait syarat usia calon kepala daerah. Sebelum putusan ini diambil, Kaisang tidak dapat maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur karena belum berusia 30 tahun. Akhirnya Bambang Susantono buka suara setelah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Disampaikannya di Instagram Selasa 4 Juni, Bambang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya selama menjalankan pembangunan di IKN. Tak lupa Bambang juga meminta maaf apabila ada kesalahan selama dirinya bertugas. Bambang pun merasa bangga telah menjadi bagian dari pembangunan IKN. Sehubungan dengan hal itu, Bambang juga mengucapkan selamat bertugas kepada Menteri PUPR sebagai pelaksana tugas atau PLT, Kepala dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Ia pun ingin terus dapat mencurahkan keahliannya dalam membangun IKN, walaupun tidak lagi menjadi Kepala Otorita. Lebih lanjut, Bambang berharap IKN tidak saja menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi dunia. Militer Israel memperkirakan ada 80 sandera yang masih di jalur Gaza, Palestina. Setidaknya 40 sandera telah tewas secara absentia. Sebelumnya juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF, Daniel Hagari, pada Selasa 4 Juni mengumumkan bahwa 4 sandera tewas terbunuh. Keempat sandera itu diyakini telah lama tewas di Gaza saat militer Israel beroperasi di Khan Yunis, Gaza Selatan. Pihak militer Israel masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian mereka.
Terlebih jenazah mereka masih berada di jalur Gaza. Daniel Hagari berjanji militer akan transparan terkait temuan hasil penyelidikan nantinya. Sementara itu pejabat Israel yang tak disebutkan namanya memperkirakan 80 orang Israel masih hidup di Gaza. Pemerintah Israel menyebut lebih dari sepertiga sandera diperkirakan telah tewas. Diketahui pejuang Hamas membawa sekitar 250 sandera ke Gaza dalam serangan 7 Oktober. Hamas telah menggunakan para sandera sebagai pengaruh dalam perundingan gencatan senjata dengan Israel. Pasangan Tiko Arya Wardana dan Bunga Citra Lestari atau BCL sedang menjadi sorotan. Diduga ada persoalan dana di usaha bisnis Tiko dan mantan istri hingga bermuara ke polisi. Kini suami penyanyi BCL ini sudah berurusan dengan pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan penggelapan uang hingga miliaran rupiah. Suami Bunga Citra Lestari, Tiko Arya Wardana, diduga menggelapkan dana senilai 6,9 miliar rupiah hingga dipolisikan mantan istrinya inisial AW. Kasus bermula dari usaha bersama yang dibangun suami BCL dengan mantan istrinya dulu sewaktu masih bersama, di mana mantan istri Tiko bersama dengan Tiko mendirikan usaha bersama di bidang makanan dan minuman. Dalam membangun usaha tersebut, Leo Siregar menyebut bahwa seluruh modal berasal dari mantan istri Tiko inisial AW. Sementara mantan istri Tiko menjadi komisaris dan Tiko menjadi direktur. Namun seluruh modal usaha berasal dari mantan istri Tiko. Selama berbisnis, AW disebut pasif dan menyerahkan segala urusan kepada Tiko yang memiliki wewenang penuh dalam menjalankan bisnis tersebut. Kewenangan tanpa pengawasan ini yang kemudian mereka duga menjadi celah bagi terlapor untuk melakukan perbuatan dengan itikat yang tidak baik, hingga akhirnya mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Pada tahun 2021 lalu, AW merasa curiga terhadap Tiko lantaran dirinya menemukan 2 dokumen mencurigakan terkait keuangan perusahaan, di mana setelah membandingkan 2 dokumen tersebut, AW menemukan indikasi manipulasi laporan guna menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Setelah melakukan audit keuangan, AW menemukan penggunaan dana sebesar 9,6 miliar rupiah yang tak jelas dikeluarkan.